Sebagai anak abah dia sedang mainkan agenda politik. Sebenarnya Panji kalau ditanya balik dia banyak nggak bisa jawab tentang misalnya di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan Ceboker Nusantara. Guys, balik lagi bersama saya di sini Bang Leo ya di Sirait Media. Di video kali ini suasana lagi ramai nih teman-teman. Ramai banget. Belum habis satu isu, muncul isu lain ya. Setelah kelompok teroris mulai tenggelam dan ya proses hukum tetap berjalan memang ya. Tiba-tiba ya muncul kabar Partai Demokrat yang bakal melayangkan somasi ke YouTuber Nusantara, yaitu ketua umumnya Mas Agri ini ya. Ya abang kita ini ya, ketum kita ini ya. Belum selesai di situ, muncul lagi yang namanya Republik Fufu Fafa atau slang ya. Waduh, ini apalagi ceritanya ya. Dan yang ketiga, nanti kita akan lihat hadirnya komika Panji dari dunia stand up komedi. Katanya sih ngerosting ya. Tapi jujur saja ya nggak lucu sih sebenarnya. Itu yang ada itu memfitnah kalau menurut saya atau menjual bisnis ya dengan dibalut dengan komedi ya. Padahal dia kan kita tahu sendiri ini Panji ini adalah jubirnya Anies ya kan. Makanya dia terus menjatuhkan Pak Prabowo, Presiden Indonesia dan juga Mas Wapres Gibran ya kan. Nah semua itu akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Tanpa perlu berlama-lama kita tonton dulu beberapa cuplikan videonya. Lalu kita akan reaction bareng-bareng ya. Santai tapi tetap pakai akal sehat ya kan. Ya. Buat kalian yang baru menemukan channel Sirait Media, jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar kalian dan share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Ayo kita mulai. Let's go. Anies manis ya. Iya Bang Panji, manis banget. Semanis janjinya, well. Manis banget waktu jualan program rumah DP 0%. Semanis mulutnya Bang Panji waktu nyelesin rumah DP 0%. Kata Bang Panji yang bisa dapat rumah DP 0% maksimal penghasilan 7 juta. Itu kan katanya, bukan faktanya. Musik! Gria Jakarta Bahagia hadir dengan DP 0. Program DP 0 ini untuk orang yang pengen punya hunian pertama kali di Jakarta. Memang ada syaratnya, kayak misalnya tadi maksimal penghasilannya satu keluarga 7 juta. Atau KTP Jakartanya minimalnya 5 tahun untuk menghindari ada warga DKI dadakan gitu. Karena pada prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu istilahnya nalangin dulu atau mensubsidi dulu DP-nya yang kelak akan dibayarkan dalam bentuk cicilan oleh warga DKI Jakarta. Ini satu fitnah ya. Ya udah misalnya Raffi Ahmad. Nah, Ya. kan misalnya di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener gak gue? Salah satu yang paling gembel adalah kucing. Kucing tuh gembel banget, kerjanya ngosek-ngosek sampah kalau di komplek ya kan. Oh ya, ini yang belum lama ini menghajar dinasti politik, bla 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 ya. Ternyata anak abah. Tidak pernah menghina atau memfitnah. Oke. Meskipun dihina, difitnah, dicaci, diolok, dia tidak pernah membalas. Semoga selalu dikuatkan ya Raffi, karena di bahumu ada banyak orang dan keluarga yang bersandar. Raffi itu kalau menolong orang tuh nggak lihat, nggak pandang bulu gitu loh. Laki ya ditolong, cewek dia muda tua semuanya. Panji Pragiwaksono bukan cuma komika, ia figur publik dengan jejak politik yang jelas. Pernah menjadi juru bicara Anies Baswedan, Panji jelas bukan aktor netral, jelas punya kepentingan politik. Masalahnya bukan pada pilihan politik, itu sah. Masalahnya posisi politik itu dibungkus sebagai humor, seolah candaan. Padahal arah dan target kritiknya konsisten. Ini bukan lagi komedi polos, ini framing. Sebagai anak abah, Panji kerap memainkan peran khas. Menyerang lawan politik lewat lelucon, menyederhanakan isu kompleks jadi bahan tawa, lalu berlindung di balik tameng klasik. Ini kan cuma bercanda. Di titik ini, komedi berubah fungsi.
bukan lagi sekadar hiburan, tapi instrumen pembentuk emosi publik. Tertawa diarahkan, kemarahan dipoles, dan sentimen politik disalurkan tanpa harus jujur. Sebagai anak abah, dia sedang mainkan agenda politik. Ketika kritik politik datang lewat gimmick komedi tanpa transparansi posisi, publik berhak curiga ini satire independen atau pesanan agenda politik. Karena pada akhirnya bukan soal lucu atau tidak, tapi publik berhak tahu siapa yang sedang bicara, dari posisi apa, dan untuk kepentingan siapa. Jadi kalau ditanya balik, dia banyak nggak bisa jawab tentang misalnya, kenapa sampai hari ini Amerika Serikat sebagai champion demokrasi itu tidak melarang keluarga untuk berkompetisi dalam politik gitu. Nah, benar juga ya. Ya benar juga. Kalau mau dicek bisa dicek ke Google dan ChatGPT juga itu. Ya. Itu memang tidak boleh. Dulu kan MK itu membatalkan undang-undang yang melarang keluarga berpolitik. Ya. Dalam demokrasi itu problemnya adalah mandat rakyat. Jadi once kita datang bertarung untuk mandat rakyat itu, maka definisi-definisi tradisional tentang dinasti hilang. Ini yang kita nggak sadar gitu, sehingga kadang-kadang emosi kita berlebihan melihat realitas. Konsolidasi kepala daerah untuk mengangkat anaknya dan sebagainya itu kan kita lihat hari-hari. Tapi ya itu seperti juga dalam semua pertarungan. Kadang-kadang seniman pengen anaknya jadi seniman top dan lalu dia latih anaknya hebat begitu, lalu dia benar-benar jadi seniman top seperti bapaknya kan. Jadi ya itu manusiawi itu sebetulnya, dan itu as long as it is going through the people's choice itu nggak ada masalah. Panji Pragiwaksono, dia nggak lagi ngeritik, dia adalah orang yang cukup cerdas memanfaatkan peluang untuk bisa dijadikan cuan, duit ya. Dia mengakomodir emosional dari orang-orang yang kemarin jagoannya kalah. Dibalut stand up komedi, dia keluarkan hinaan-hinaan melalui candaan-candaannya. Seakan-akan ini mewakili perasaan mereka. Mereka merasa terpuaskan dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Panji. Dan akhirnya sang Panji pun mendapatkan uang-uang itu, cuan-cuan itu dari jualan tiketnya. Jualan rumah DP 0% udah kagak laku bang, mantep. Ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat, baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin
dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa, pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama, bersaing baik, tapi begitu pertandingan selesai bersatu, bersatu. Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Loh, demokrasi silahkan, koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah. Saya yakin di agama Kristen demikian juga. Thou shall not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, kebohongan yang menimbulkan perpecahan, kebohongan yang menimbulkan kebencian. Ini bisa merusak kita semua. Jadi saudara-saudara, kalau di agama Islam ada itu ajarannya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan. Jadi yang kita harus waspada. 6. Saya seperti kemarin, selain ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada grup band legendaris Slank yang telah mengunculkan single yang sangat bagus, Republik Fu Fafa. Kita nggak usah pertanyakan lagi Fu Fafa itu siapa. Kamu. 99,9% sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu. Dan kami meyakini itu mungkin Anda. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Iya, maksudnya apa? Nggak mau sebut aja Demokrat. Partainya gue dulu, entah gue dipecat atau gimana. Oke. Besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif. Loh, maksudnya Pak Jokowi nggak berani nyebut? Ya memang karena Pak Jokowi tidak bermaksud Demokrat. Emangnya Pak Jokowi langsung bilang Demokrat, atau ketika kita dengarkan Pak Jokowi bilang begitu seolah-olah benar-benar Demokrat? Kira-kira gimana guys? Kalau seandainya Pak Jokowi bilang ada orang besar, ya, kenapa kok kita semua tertujunya ke Demokrat? Ya wajar lah Bang Bil. Wong orang-orang yang Demokrat pada cacing kepanasan kemarin muncul-muncul satu persatu. Lah, berarti itu konsumsi dan juga perspektif publik. Tapi kalau seandainya bisa saja kan Pak Jokowi bermaksud ada orang besar di sini, ya besar sekali ya. Panji kan besar juga. Ada Megawati besar ya kan. Ada orang-orang besar. Tapi sudah, kita nggak usah bahas itu. Kita dengerin lagi si Habib Roy Suryo ini. Dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Orang sudah tahu. BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah Demokrat melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan Ceboker Nusantara. Gerombolan Ceboker Nusantara maksudnya YouTuber Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Nah, teman-teman, dari semua yang kita lihat hari ini ya, satu hal yang sangat jelas ketika argumen sudah habis, ketika data tidak lagi mempan, yang muncul bukan klarifikasi.
bukan diskusi sehat, tapi somasi, gimmick, roasting, hambar gitu ya. Dan pastinya drama-drama receh gitu. Isu makin kesini makin terlihat dipaksakan, tapi untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran ya, tapi untuk cari panggung dan jaga eksistensinya. Ya, demokrasi itu sehat kalau diisi kritik yang cerdas, bukan teriakan kosong ya, bukan juga lelucon yang kehilangan arah. Kalau lucu ya ketawa gitu, kalau kritik ya pakai data gitu, kalau salah ya koreksi, sesimpel itu ya. Dan sebagai rakyat kita punya hak untuk menilai dengan akal sehat, bukan dengan emosi ya, apalagi dengan dendam politik. Jadi sekarang giliran kalian nih teman-teman ya. Menurut kalian apa yang mana yang kritik membangun dan mana yang cuman cari sensasi? Roasting itu seni atau sekedar nyinyir berkedok komedi ya, karena rame juga di Twitter bilang ini seni, ini seni. Seni dari mana? Ini DFK menghujat, memfitnah ya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, diskusi kita buka dengan lebar di kolom komentar tapi tetap beradab ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum subscribe Sirait Media, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan share video ini supaya makin banyak yang melek, makin banyak yang berpikir jernih. Saya Leonardo Sirait, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye-bye.